Jangan merendahkan orang lain karena status sosial, karena berpendidikan tinggi. Dengan datang punya gelar 5-6, lalu kotong anggap orang lain tidak ada artinya di kotong lingkungan bersama. Salam Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat bersua lagi di bulan Juni 2026 bersama unit Bahasa dan Budaya Gereja Masehi Injili di Timor. Mengawali perjumpaan kita, mari botong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus jaga dan pelihara kotong dari malam hingga saat ini. Dan sekarang botong bakal tumbuh lagi di mimbar unit Bahasa dan Budaya Gemit. Dan dalam perjumpaan ini Tuhan Yesus, botong mau dengar Tuhan Yesus pun kata-kata lewat firman Tuhan ini. Karena itu botong mohon kuasai botong dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya botong bisa mendengar dengan baik dan hamba-Mu yang memberitakan juga dengan baik. Ini botong pun doa, ini botong pun sembahyang. Dalam nama Tuhan Yesus, botong su berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sabda Tuhan atau pembacaan firman Tuhan, Tuhan pun firman dari pertama Korintus pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat 21. Saudara dong, beta ada omong soal beta dan Bu Apolos, sama ke beta ada kasih contoh kau bosom bisa belajar satu hal dari botong begini. Bikin iko hal-hal yang tak tulis dalam Tuhan pun tulisan berisi sah. Jangan bikin iko yang lain lagi. Kalau bosom belajar itu hal, bosom sonde usah bapihak, dan omong besar tagal ada iko satu orang, dia anggap enteng yang lain. Jadi karmana, bosong anggap diri lain dari yang lain kok? Jangan. Tak semua yang bosong terima, bosong dapat dari Tuhan Allah. Jadi kalau begitu, aku kurang ke bosong kepala besar, sama ke bosong yang usaha sendiri. Tinggal ke semua yang bosong perlu, bosong sudah apa. Ke bosong sukaya nah, bosong bikin diri ke orang besar, sama ke raja sah, dan botong sonet campur tangan apa-apa. Padahal Tuhan yang kasih semua yang bosong perlu. Maka kalau nanti bosong jadi raja betul, mengkali botong bisa pegang perintah sama-sama dengan bosong toh. Botong nih yang Tuhan Allah utus kopi mana-mana di ini dunia, kau kasih tahu orang soal Kristus. Mas satu kali beta ada pikir ke Tuhan suruh botong berdiri paling belakang. Sama ke orang bui yang ada tunggu dompung hukuman mati. Ais dia kasih semua orang di ini dunia dan dia pun anak buah di sorga, kodong menonton ame sang botong. Bosong paling hebat su. Tiada orang yang anggap bosong pintar, tagal bosong tak ika dengan Kristus. Madong anggap botong ni paling bodoh, tagal botong jadi Kristus pun orang. Mangkali dong kira bosong tu yang paling kuat su. Ma botong ni noe-noe sa. Mangkali dong angkat tinggi-tinggi sang bosong. Ma dong sone taruh hormat sedikit ju sang botong. Talalu betul. Sampai sekarang ni ju botong rasa lapar deng aus. Botong pun pakaian puruk mati. Orang main papoko sang botong. Botong jadi orang tapaliuk yang sonde ada pung rumah. Botong suka kerja capek dengan tangan sendiri. Kalau orang omong macam-macam soal botong, botong balas bilang, botong minta ke Tuhan Allah bikin hal-hal yang baik kasih bosong. Kalau orang bikin susah sama botong, nah botong pilih kau batahan sah. Kalau orang omong bikin busuk botong pun nama baik, botong pilih kau balas dengan omong manis sah. Biar begitu ju,
Ma orang masih anggap sambotong ke ampas ko sampah yang dadolek yang pantas ko angka buang sa. Beta tulis ini hal dong, bukan mau bikin bosong jadi malu. Ma beta mau togor sambosong, tagal beta sayang bosong sama ke beta pung anak sendiri. Andia ko beta kasih tahu sambosong, ko kembali ikut jalan yang betul. Biar ada beribu-ribu orang yang bisa kasih tunjuk jalan sambosong soal Kristus. Cuma ada beta sendiri yang jadi bosong pun bapa. Te beta nih orang pertama yang kasih tahu sang bosong soal Yesus Kristus pun cerita bae. Andia ko bosong jadi percaya sang dia. Beta bikin begitu, tagal beta tak ika bae-bae deng dia. Jadi beta minta ko bosong iko bae-bae beta pun contoh. Andia ko beta kirim sang Timotius, ko tolong sang bosong. Beta sayang sang dia sama ke beta pun anak sendiri. Beta percaya sang dia, te dia ju hidup tak ika dengan kotong pun bos. Nanti dia tolong sang bosong, ko kasih ingat beta pun jalan hidup. Beta pun hidup begitu, tagal beta tak ika dengan Yesus Kristus yang Tuhan su kirim datang. Dan itu ju sama ke yang beta ajar kasih orang Sarani yang berkumpul di mana-mana. Ada dari bosong yang pikir bilang, beta sone jadi datang di situ. Andia kodong su jadi kepala besar. Maka kalau kotong pun bos mau, sonde lama te beta su datang di kota Korintus. Ais nanti beta dapat tahu memang, kalau ini orang dong cuma bamulu besar kodong batul ada pun kuasa. Te Tuhan Allah, Raja yang ada pun kuasa. Ais dia pun orang dong, sonde pakai mulu baminya kau bangun orang pun percaya, badong pakai kuasa yang betul. Ais bosong pun mau karmana. Kalau beta datang beta omong keras dan kasih hukum sama bosong. Kau beta datang kasih tunjuk sayang dan hati manis. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus sayang. Sikap saling merendahkan diri ini tidak hanya ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, tetapi juga kepada kotong sebagai jemaat Tuhan yang hidup pada masa sekarang. Sebab sebagai persekutuan, baik itu di jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat, kotong tusone dapat menghindari kenyataan bahwa kotong ini memiliki perbedaan dan kepelbagaian. Botong berasal dari latar belakang suku yang berbeda. Botong juga berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan karena itu kotong memiliki status sosial juga yang berbeda-beda. Kotong juga memiliki karunia yang berbeda-beda di dalam pelayanan jemaat dan di tengah-tengah masyarakat. Dan perbedaan-perbedaan itu ada bukan untuk kotong sombong, menyombongkan diri, membanggakan diri, rasa diri sudah lalu hebat. Bukan pula untuk kotong merasa diri lebih penting atau lebih utama dari orang lain yang ada di botompung sekeliling atau yang ada di botompung sekitar ini. Bukan. Sekali lagi itu bukan. Karena perbedaan-perbedaan itu ada agar kotong ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan itu ada supaya kotong ini saling memperkaya satu dengan yang lain. Karena itu perbedaan atau kepelbagaian itu harus dikelola dengan baik. Sebab jika perbedaan itu dikelola dengan baik, maka akan menjadi sesuatu yang indah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Satu contoh bekasi. Kalau satu paduan suara, dia mau menyanyi, mempersembahkan di pempujian, dari awal hingga akhir itu hanya ada satu suara, mungkin itu kurang merdu atau kurang indah. Karena itu,
jika paduan suara itu dapat dinyanyikan dengan 4 suara atau 6 suara atau 8 suara, maka itu perbedaan dipadu untuk menyanyikan sebuah syair, maka akan kedengaran sangat merdu. Kalau sopran menyanyi sendiri, kan sopran menyanyi sendiri dan tidak dilengkapi dengan alto, dengan tenor, bass, maka itu kita sebut sebagai satu suara saja menyanyi. Dan ini perbedaan-perbedaan. Karena itu di paduan suara, sonde bisa orang menyanyi dia pun suara lebih tinggi dari orang lain. Dia mesti menyesuaikan dia pun suara dengan orang lain. Itu butuhkan kerendahan hati. Jangan sampai dia menyanyi, ini dia gematar sendiri, baru orang lain biasa-biasa saja, lalu dia anggap dia pun suara terlalu hebat, terlalu baik. Hal yang lain nih, contoh sebuah vas bunga ini bahasa Belanda. Kalau potong di Kupang pot bunga lah bilang. Kalau diisi dengan bunga yang satu warna saja, mungkin ini kurang bagus karena satu warna saja. Karena itu kayak satu pot bunga itu mesti isi dengan beraneka warna, beraneka bunga dengan warna-warni seperti rose, margot dan lain-lain, ditambah dengan daun pakis yang ada warna hijau, maka kotong lihat bagus. Tetapi jika dipadu beberapa warna bunga dalam satu pot bunga, maka pasti sangat indah. Demikian juga kepelbagaian dalam jemaat atau di tempat di mana botong kerja. Tuhan kasih kotong talenta ini kan berbeda-beda. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa main volley, ada yang bisa masak dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu kepelbagaian ini saling melengkapi, supaya di tengah-tengah kotong persekutuan itu kotong saling menerima bahwa ini kekayaan yang Tuhan kasih di setiap orang. Rasul Paulus juga dalam dia pun surat kepada jemaat di Korintus, dia sangat menghargai kepelbagaian dan perbedaan itu. Sebab perbedaan itu sangat membantu pertumbuhan kebersamaan, pertumbuhan jemaat, pertumbuhan kehidupan bersama. Kepelbagaian itu Paulus ibaratkan sebagai satu tubuh yang mempunyai anggota yang berbeda-beda. Seperti ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada lain-lain. Itu dapat kita baca di pertama Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Semuanya bekerja untuk mencapai satu tujuan. Ini berarti bahwa perbedaan dalam ketumpung kehidupan, dalam baik itu kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat, bukan saja sesuatu yang wajar, tetapi sesuatu yang perlu. Kalau tidak ada perbedaan, maka suasana tidak akan hidup. Tugas yang harus kotong lakukan adalah perlu ada semacam upaya untuk kotong kelola itu perbedaan dan kepelbagaian supaya dapat membawa manfaat bagi pertumbuhan jemaat atau pertumbuhan bersama. Pertanyaan bagi kotong sekarang ini adalah, apakah kotong telah belajar mengelola perbedaan-perbedaan dalam kepelbagaian persekutuan hidup bersama, hidup berjemaat, atau di tempat kerja kotong? Apakah kotong telah dimampukan oleh Tuhan untuk kotong mengelola perbedaan-perbedaan dalam ketumpung keluarga? Kan kotong dalam keluarga itu hidup antar generasi. Ada generasi tua, generasi menengah, generasi terkini. Jadi kadang-kadang juga kotong bertabrak rame. Dan perbedaan-perbedaan ini mesti disatukan sehingga kotong hidup dalam keluarga itu hidup dalam damai sejahtera. Tidak mungkin yang generasi tua tidak mengalah untuk mendengarkan atau menerima generasi sekarang dia punya pola hidup yang ya kadang-kadang kotong nilai mungkin tidak santun, tidak pas dengan kotong aturan-aturan. Tapi kotong mesti saling menerima karena itu kepelbagaian dari satu angkatan ke angkatan yang lain.
apakah kotong pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk kotong renungkan. Sebab jika kotong memperhatikan situasi dalam lingkungan masyarakat kotong ini, maka sering kali kotong lihat yang terjadi itu iri hati. Iri hati sampai dengan hal-hal yang sebenarnya sonde perlu kotong iri hati juga kotong bikin sampai orang lain jengkel juga. Yang berikut kebencian. Kebencian ini juga kadang-kadang kotong orang lain pun kelebihan, kotong botong yang mandi di bawah dengan di pun kelebihan. Ya. Orang lain beli kulkas mau botong yang rasa dingin ditampa di botong pun di. Orang lain beli kompor gas botong yang panas sendiri di sini. Perpecahan, kadang-kadang ini perpecahan ini juga terjadi karena kotong saling menerima ini talenta, saling menerima ini perbedaan yang Tuhan berikan kepada kotong. Kadang-kadang perceraian di setiap keluarga Kristen itu juga karena suami tidak mampu menerima kelebihan istri, istri juga tidak mampu menerima kekurangan suami. Kadang-kadang juga terjadi pertumpahan darah karena orang tidak mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu. Yang ada dengan hati yang lapang. Perbedaan kita mesti terima dengan hati yang lapang, hati yang penuh sukacita. Ini orang pun lebih seperti ini, dia punya kelebihan seperti ini. Beta terima dengan bersukacita dan beta belajar dari dia punya kelebihan itu. Tidak ada sikap saling merendahkan diri dan saling menghormati satu kepada yang lain. Jadi jangan merendahkan orang lain karena status sosial, karena berpendidikan tinggi. Dengan datang punya gelar 5-6, lalu kotong anggap orang lain tidak ada artinya di kotong lingkungan bersama. Namun sebagai jemaat Tuhan, kotong diajak melalui firman Tuhan hari ini agar kotong senantiasa meneladani sikap para rasul, bahkan sikap Yesus sendiri. Dia dalam menghadapi berbagai situasi. Sikap yang dituntut dari kita adalah saling menghargai, saling menerima, saling merendahkan diri, dan saling mengakui kelebihan tapi juga kekurangan orang lain. Sebab kita adalah saudara satu dengan yang lain. Amin. Mari kotong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, botong sudah dengar Tuhan Yesus pun kabar baik dan Tuhan Yesus pun nasihat lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar botong untuk setia melakukan itu, bukan botong jadi pendengar setia tapi pelaku yang tidak setia. Tuntun kotong pun hidup supaya kotong pun hidup ini Tuhan Yesus berkenan di mata manusia tapi terlebih berkenan di mata Tuhan. Tuhan Yesus, ini saat botong berdoa bagi pendengar yang ada sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kembali. Ada yang hidup dalam berbagai perjuangan hidup, berbagai tantangan dan persoalan, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan hadir dan mendampingi. Ada yang dalam keadaan duka, Tuhan menguatkan, menghibur. Ada yang dalam keadaan tidak berdaya, Tuhan mengangkat, Tuhan menopang, Tuhan menolong. Kami juga berdoa bagi semua orang yang sementara ini ada di tempat kerja atau yang ada di rumah, ada di mana saja. Tuhan berkati. Tuhan berkati buat pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah. Tuhan juga memberkati Gereja Masihi Injili di Timor dengan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani baik itu di kantor sinode maupun di jemaat. Tuhan juga memberkati unit bahasa dan budaya Gereja Masihi Injili di Timor dengan berbagai program dan berbagai rencana pelayanan ke depan. Kami serahkan dan kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, ini botong pun doa, ini botong pun harapan, karena hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan ke botong datang dan berdoa. Amin.